Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Bengkulu Utara tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku. Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh, tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan. Dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yogo, iNews melaporkan. Dan kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara AKP Jerry Antonius Nainggolan. Selamat sore Pak Jerry. Selamat sore Mas. Baik, Pak Jerry, bisa dijelaskan apakah betul anak ini meninggal karena kerap disiksa oleh ibu kandungnya, Pak? Jadi terima kasih menginformasikan. Jadi kami jajaran Satreskrim Polres Bengkulu Utara menangani perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Dalam hal ini memang berdasarkan alat bukti yang cukup, memang perbuatan dilakukan oleh ibu kandung dari korban dengan cara membenturkan kepala anak tersebut ke dinding dan melakukan pemukulan sehingga anak tersebut tidak sadar dan dapat dipastikan meninggal dunia di lokasi ataupun TKP tersebut. Baik, Pak Jerry, dari informasi yang kami terima bahwa setelah menyiksa anaknya, ibunya ini sempat pergi meninggalkan rumah sampai seharian. Kemudian jenazah anaknya itu justru yang menemukan adalah warga sekitar atau tetangga. Jadi menginformasikan Mbak, tidak seperti itu. Jadi setelah anaknya dalam keadaan tidak sadar, si ibu sempat melaksanakan aktivitas seperti biasa, seperti bersih-bersih rumah, mencuci dan memasak. Kemudian sewaktu sore suaminya pulang baru mengadu kepada suaminya kalau anaknya dalam posisi sudah meninggal dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh si ibu korban tersebut. Oh, jadi ibu ini, pelaku ini tahu kalau anaknya meninggal dunia setelah disiksa oleh pelaku? Si ibu sudah merasa sadar, Mbak. Jadi dia sudah merasa ketakutan juga dari informasi dari pemeriksaan yang kita laksanakan. Dia sadar atas perbuatannya dan kebingungan. Tapi dia menunggu suaminya untuk pulang dan mengadu kepada suaminya atas tindakan dan perbuatan dia. Tidak ada upaya untuk membawa anaknya ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lain, Pak? Tidak ada, Mbak. Jadi setelah dia mengadu kepada suaminya, mereka berdua sepakat untuk mengadu kepada tetangga. Dan kepada tokoh yang ada di situ. Jadi setelah itu baru warga masyarakat datang untuk melihat anak tersebut. Baik, yang melaporkan ke polisi siapa Pak? Tetangga atau suami pelaku? Jadi menginformasikan yang membuat laporan kepada polisi adalah kepala desa, dalam hal ini Desa Tanjung Penyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Baik, terima kasih AKP Jerry Antonius Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara telah bergabung bersama kami di iNews Sore.